Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mohon warahmatullahi maaf, wabarakatuh. mohon maaf, Bapak Ibu semuanya ini suara saya jelas terdengar atau bagaimana? Jelas Ibu. Bu. Soalnya di sini lagi jelek sinyalnya karena ada pemadaman listrik bergilir ini. Tapi mudah-mudahan lancar ya sampai selesai presentasi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mukodimah mungkin saya itbakan saja ke kelompok yang sebelumnya ke Bu Susanti. Terima kasih. Untuk sekarang kami dari kelompok 4 mata kuliah menyampaikan presentasi mengenai mata kuliah tugas mata kuliah pengantar psikolog dengan dosen pengampu Ibu Pupung Sugitri. Kelompok kami akan menyampaikan mengenai pendekatan humanistik Carl Rogers yang yaitu fokus pada keunikan, potensi dan aktualisasi diri individu. Kelompok 4 terdiri dari 6 anggota. Yang pertama ada Pak Abdul Muthalib, yang kedua ada Bu Siti Nurfaiza, yang ketiga ada Bu Kasmiati, keempat ada Ibu Ninengah Karya Aryati, yang kelima ada saya sendiri Salimatul Ahwani, yang keenam ada Bapak Juhri. Untuk presentasi kali ini kami membagi tugas. Di slide kami ada 10 slide yang akan disampaikan dalam presentasi kali ini. Untuk slide ke-1 dan ke-2 akan disampaikan oleh Pak Abdul Muthalib. Slide 3 dan 4 disampaikan oleh Ibu Siti Nurfaiza. Slide ke-5 dan ke-6 disampaikan oleh Bu Ninengah Karya Aryati. Kemudian slide 7 dan 8 akan disampaikan oleh Bapak Zuhri. Dan terakhir slide 9 dan 10 akan disampaikan oleh Ibu Kasmiati. Sebelum masuk ke slide ke-1 dan ke-2, saya sedikit menyampaikan mengenai latar belakang makalah yang akan kami sampaikan melalui PowerPoint atau presentasi ini. Teori humanistik ini diangkat atau tokoh utama teori humanistik itu ada Carl Rogers. Itu sesuai yang ada di judulnya. Yang mana ini Rogers memiliki asumsi bahwa Rogers memiliki asumsi dasar bahwa setiap manusia. Oke, Bu Siti Nurfaiza, mau presentasi sekarang atau bagaimana? Maaf atau Bu, Bapak? maaf Bu, ini saya kebuka camnya. Iya. Jadi gimana, mau yang slide 3 sama 4 atau slide 1 dan 2? Ya, 3 dan 4 aja Bu, saya ini membaca, coba membaca ini, maaf. Oke, siap. Ya, makalah ini atau presentasi ini akan menyampaikan mengenai pendekatan humanistik yang disampaikan oleh yang menjadi tokoh utama dalam psikologinya itu Carl Rogers, yang mana Carl ini atau Rogers ini lahir di tahun penyampaian teori humanistiknya ini di tahun 1902 sampai 1987. Namun sampai saat ini teori Rogers itu masih sangat membantu ilmu-ilmu psikologi yang kita gunakan sampai saat ini. Nah, selanjutnya untuk lebih jelasnya lagi mengenai siapa Rogers dan seperti apa pendekatan humanistik, mungkin akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu anggota kelompok 4 yang lainnya. Untuk slide 1 dan 2 akan disampaikan oleh Bapak Abdul Muthalib. Kepada Bapak Abdul Muthalib, waktu kami persilahkan. Silahkan Pak Abdul Muthalib. Ini tidak ada ya Pak Abdul Muthalib ya?
Pak Abdul Muthalib. Oke, sepertinya tidak ada beliau dari tadi saya. Atau ditukar sama yang lagi siap saja, Bu? Iya, soalnya dari tadi juga di grup sama nggak ada Mungkin respon. sedang ada kegiatan kali ya, Bu? Iya mungkin. Oke, akan saya bacakan saja. Maaf, Pak Abdul Muthalib mungkin itu yang buka putranya. Jadi Pak Abdul Muthalibnya mungkin tidak. Oh, Ini senternya. Mas taruh sini. oh iya. Oke, saya sampaikan saja untuk bagian Pak Abdul Muthalib di slide 1 dan 2. Ini berisi latar belakang teori humanistik. Teori humanistik ini lahir pada tahun 1950-an sebagai alternatif atau reaksi korektif atau bisa juga disebut dengan the third force terhadap dua madhab dominan masa itu, yaitu dua madhab itu yang pertama ada kritik atas psikoanalisis, yang kedua ada kritik atas behaviorisme. Yang pertama ada kritik atas psikoanalisis pesimistis dan terlalu menekankan konflik bawah sadar, trauma masa kecil, serta dorongan neurotik biologis manusia. Jadi lahirnya teori humanistik ini untuk menolak pandangan Sigmund Freud, yaitu psikoanalisis yang terlalu menekankan konflik bawah sadar dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada kritik atas behaviorisme, itu menolak pendekatan Skinner yang menganggap perilaku hanya sebagai respon otomatis terhadap stimulus luar, sehingga mengabaikan aspek perasaan, kesadaran subjektif, dan potensi luhur batiniah. Selanjutnya, siapa sih Rogers itu atau tokoh utama yang sedang kita bicarakan ini? Mohon maaf tadi ada sedikit kekeliruan. Tokoh utama Carl Rogers itu lahir di tahun 1902. Bukan lahir, maksudnya pemikirannya itu gitu sampai 1987 atau karya ilmiahnya ini. Pelopor person created therapy, silent centered therapy. Atau Rogers juga memiliki asumsi dasar bahwa setiap manusia pada dasarnya adalah baik, basically good, dan memiliki dorongan bawaan menuju kesehatan mental yang positif. Itu kata Rogers atau tokoh dalam humanistik ini. Kemudian individu memiliki kemampuan inheren untuk memecahkan problematikanya sendiri, asalkan mereka ditempatkan dalam ekosistem hubungan interpersonal yang menerima, mendukung, penuh kasih, dan bebas dari penilaian yang menghakimi. Seperti teorinya mengenai humanistik, tentunya lebih ke memanusiakan manusia, yang mana Rogers percaya bahwa setiap manusia itu pada dasarnya adalah baik, basically-nya good, kemudian memiliki kemampuan inheren yaitu bawaan atau memang naluriahnya, yaitu mendukung, penuh kasih, dan bebas dari penilaian menghakimi. Itu mungkin slide 1 dan slide 2, kemudian untuk slide 3 dan slide 4 akan disampaikan oleh Ibu Siti Nurfaizah. Kepada Ibu Siti Nurfaizah, waktu kami persilahkan. Terima kasih Ibu. Yang pertama konsep diri atau self concept. Menurut Rogers, konsep diri adalah pilar sentral pembentuk kepribadian. Sebentar, ini agak bagus. Menurut Roger, konsep diri adalah pilar sentral pembentuk kepribadian kita yang tersusun dari persepsi dan keyakinan dan cara pandang atas diri kita sendiri melalui 3 pilar. Yang pertama, self-image.
bagaimana individu memandang dan mendeskripsikan dirinya saat ini, misalnya terkait penampilan, peran, sosial, kepribadian, serta kelemahan dan kelebihannya. Poin yang kedua, self-esteem atau self-esteem, bagaimana individu menghargai, menyukai, atau menilai kelayakan dirinya sendiri. Ini sangat mempengaruhi rasa percaya diri sehari-hari. Untuk yang ketiga, ideal self, sosok atau pribadi yang dicita-citakan, diharapkan, dan ingin diwujudkan oleh individu di masa depan sesuai tuntunan internal maupun sosial. Baik, lanjut Ibu. Agak kecil nih. Menurut Roger, keselarasan real self vs ideal self. Kongruensi ketika real self, kenyataan diri saat ini selaras dan mendekati gambaran ideal self, pribadi atau pribadi impian, ini dapat mempengaruhi kesehatan psikologis, kebahagiaan, rasa percaya diri tinggi, dan penerimaan diri secara total. Yang kedua, inkongruensi, terjadi kesenjangan atau gap yang sangat lebar antara kondisi real self saat ini dengan impian di ideal self. Itu dapat mempengaruhi kecemasan konstan. Benarkah ini? Ini agak kecemasan konstan, tekanan psikis, stres berkepanjangan, dan timbulnya rasa minder. Baik, terima kasih Bu. Maaf kalau salah kata ini. Terima kasih Bu Siti Nurfaiza. Dilanjutkan slide ke-5 dan ke-6 disampaikan oleh Ibu Ninengah Karya Aryati. Kepada Ibu Ninengah Karya Aryati, waktu kami persilahkan. Terima kasih Ibu. Saya bacakan karakteristik aktualisasi diri. Actualizing transition adalah motivasi biologis bawaan manusia untuk tumbuh, berkembang, dan mencapai fungsi diri yang seutuhnya. Terbuka pada pengalaman, menerima emosi dan kenyataan hidup tanpa melakukan mekanisme pertahanan diri yang kaku. Yang kedua, kepercayaan organismik mengikuti intuisi batin dan percaya pada penilaian pribadi dalam membuat keputusan hidup. Selanjutnya, kehidupan eksistensial mampu hidup sepenuhnya di masa kini tanpa terbelenggu masa lalu atau cemas berlebih akan masa depan. Yang selanjutnya, kreativitas dan kebebasan berpikir luas, inovatif, mandiri, bertanggung jawab penuh, dan tidak mudah terbawa arus konformitas sosial. Kita lanjutkan. 3 kondisi terapeutik Rogers untuk mengkatalisasi perubahan kepribadian konseli secara konstruktif. Konselor wajib menghadirkan 3 kondisi mutlak. Yang pertama, unconditional positive regard, penerimaan positif tanpa syarat, menghargai dan menerima klien sepenuhnya tanpa syarat moral atau penilaian menghakimi. Terus yang kedua, empati, melihat dunia subjektif klien melalui kacamata batin klien itu sendiri, merasakan badai emosinya tanpa kehilangan objektivitas profesional. Terus yang ketiga, kongruensi, keaslian, otentisitas konselor, menampilkan diri pada adanya jujur tulus tanpa topeng, formalitas, klinis yang kaku. Itu Ibu, silakan dilanjutkan. Ya Ibu, terima kasih. Untuk slide selanjutnya, slide 7 dan 8 akan disampaikan oleh Bapak Juhri. Waktu kami persilahkan kepada Bapak Juhri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan terapeutik yang empatis
yakni adalah membangun rasa aman emosional. Empati bukan sekedar rasa kasihan atau simpati, melainkan keterampilan aktif untuk menangkap getaran emosi batin konsili secara akurat. Contoh, saya memahami bahwa kegagalan akademi ini mendatangkan kekecewaan mendalam bagi Anda. Situasi ini memang tidak mudah, namun saya di sini klien sehingga mengurangi defensitivitas. Implikasi dalam layanan BK, yakni adalah melalui pendekatan Roger melahirkan person counter counseling yang mengubah paradigma peran bimbingan konseling di sekolah, yakni konseling sebagai pusat. Konseling dipandang memiliki arah internal, pemahaman diri terbaik, serta energi pemulihan diri. Konseling memang kendali atas jalannya konseling, bukan didikte oleh konselor. Yang berikutnya, konselor sebagai fasilitator. Konselor tidak mendikte solusi, menyalahkan, menceramai, atau memaksa nasihat instan. Konselor bertugas menciptakan iklim psikologis subur bagi penyelesaian masalah mandiri. Terima kasih, Bu. Ya, Bapak, terima kasih. Selanjutnya dua slide terakhir yang akan disampaikan oleh Ibu Kasmiati, slide Baik, 9 Ibu. dan 10. Ya, kami persilahkan kepada Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah fasilitasi layanan BK. Bagaimana teori Carl Rogers dioperasionalkan secara sistematis oleh konselor sekolah dalam mendampingi peserta didik? 1. Hubungan hangat. Dengan cara membangun rapot awal, menyambut hangat, kontak mata yang tulus, dan lingkungan bebas intimidasi. Cara kedua, konsep diri yang positif. Membimbing konseli mengidentifikasi kelebihan dan kesuksesan kecil demi melatih self-acceptance. Yang ketiga, reduksi kecemasan. Dengan cara membantu mengecilkan jurang pemisah, inkongruensi antara realita diri dengan ideal self yang kaku. Yang keempat, aktualisasi bakat. Mengarahkan peserta didik ke wadah pengembangan minat seperti ekstrakurikuler, karir yang tepat. Studi kasus siswa yang mengalami minder. Aspek respon, sikap guru atau konselor. Pendekatan tradisionalnya, memarahi di depan kelas, membanding-bandingkan dengan saudaranya yang pintar. Pendekatan secara humanistik, Rogers mengajak berdiskusi secara privat, mendengarkan aktif tanpa buru-buru menghakimi. Aspek respon sisi psikologi siswa. Pendekatan tradisionalnya, minder, konsep diri negatif, menguat, patah semangat, menarik diri. Pendekatan secara humanistik, merasa dihargai sebagai manusia utuh, didengarkan masalahnya, belajar secara tulus. Output akhir, kehilangan motivasi belajar dan krisis kepercayaan diri yang akut. Siswa terdorong aktif memperbaiki prestasi dan menyadari potensi dirinya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Kasmiati yang telah menyampaikan isi dari slide 9 dan 10, yaitu slide terakhir. Kesimpulannya, kami mengambil semua slide-slide yang sebelumnya itu atau isi makalahnya itu dari referensi ini semua yang ada dalam daftar pustaka. Nah, untuk pertanyaan mungkin seperti arahan yang sebelumnya dari Ibu Pupung, mungkin pertanyaannya nanti di add link. Kesimpulannya bahwa teori humanistik yang disampaikan oleh Carl Rogers itu selalu menanamkan bahwa kita harus memahami konsep diri kita sendiri, bahkan setelah kita memahami konsep diri kita sendiri, kita juga akan dapat memahami konsep
diri konseli kita atau klien kita sebagai konselor dan sebagai guru BK yang ada di sekolah. Melalui teori humanistik kita juga belajar bagaimana caranya mengaplikasikan dasar-dasar atau konsep-konsep dasar dari teori humanistik itu sendiri dengan baik di dalam layanan bimbingan dan konseling. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai teori humanistik Carl Rogers yang berpusat pada keunikan, potensi, dan aktualisasi diri individu. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dalam penyampaian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.